mulaikan saja pertemuan kita pada sore hari ini. Ini pertemuan pertama sesudah Lebaran ya? Ya Pak. Iya, benar ya? Saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman. Meskipun saya nggak tahu salah saya apa, tapi saya tetap minta maaf ya. Dan teman-teman juga walaupun sejauh ini nggak punya salah, tetap saya maafin juga. Oke, semua sama-sama ya. Maaf lahir batin, salam buat keluarga semua ya. Oke. Sama-sama Pak Dosen. Baik teman-teman, kita masuk dalam perkuliahan kita. Tadi saya sudah share di grup materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan di Adlink juga sepertinya sudah ternotis ya. Benar ya teman-teman ya. Oleh karena itu saya akan share screen. Saya akan share screen. Apakah terlihat teman-teman? Baik. Mohon diperhatikan teman-teman yang sedang berkendara atau yang sedang di luar atau yang kurang bisa fokus mengikuti perkuliahan. Saya mohon dengan sangat agar memonitor mikrofonnya supaya tidak mengganggu jalannya perkuliahan kita pada sore hari ini. Maksud saya jangan ada yang bocor ya. Nah rekan-rekan, hari ini kita akan bicara mengenai pidana pokok ya, yang diatur dalam KUHP dan KUHP baru. Jadi sore hari ini kita akan melihat ada perbedaan ya, mungkin ya ada diferensiasi antara KUHP yang sekarang berlaku maupun KUHP yang akan berlaku tahun 2026. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku 3 tahun sesudah disahkan, berarti tahun 2026. Jadi umur KUHP kita ini tinggal, yang sekarang kita mau bahas ini tinggal, ini bulan April ya? April, betul ya? Berarti tinggal berapa bulan lagi itu sampai Desember? 8 bulan lagi Pak. 8 bulan lagi Pak. Nah, tinggal 8 bulan nih. Makanya materinya tahun depan itu agak pasti akan berbeda ya. Tapi karena masih berlaku dengan KUHP yang sekarang, kita coba bahas dulu mengenai KUHP yang sekarang dan nanti akan ada dengan KUHP yang baru. Rekan-rekan sekalian, isi materi atau pembahasan kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, jenis-jenis pidana pokok. Kemudian yang kedua, pengaturan pidana pokok menurut KUHP yang sekarang berlaku. Kemudian yang ketiga, perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan, serta yang keempat adalah perbedaan pidana pokok dalam KUHP yang sekarang berlaku dan KUHP yang baru. Jenis-jenis pidana menurut KUHP diatur dalam pasal 10 KUHP existing yang sedang berlangsung ya, yang sedang berjalan ini, yang menentukan bahwa perbuatan pidana atau hukuman dapat dipahami sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar aturan-aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang. Ya. Kemudian pidana pokok di dalam pasal 10 KUHP existing. Jadi saya sebut KUHP yang berlaku sekarang adalah KUHP existing ya. Dengan ini membedakan antara KUHP yang sekarang berlaku dengan KUHP yang akan berlaku. Jadi saya sebut KUHP existing dan KUHP baru. Nah, menurut pasal 10 KUHP existing ya, terbagi atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Itu adalah pidana pokok yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP. Pengaturan pidana pokok menurut KUHP, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai pidana mati. Nah, teman-teman ada yang bisa membantu saya untuk membaca slide ini? Saya persilakan. Siapapun boleh langsung. Izin Pak Dosen. Ya.
Pak Agape silakan. Ya, pidana mati selalu telah diancamkan sebagai alternatif dengan pidana pokok lainnya, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dasar hukum pelaksanaan pidana mati yang pertama pasal 11 KUHP yang mengalami perubahan yang diatur dalam yang kedua Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, yang ketiga Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Dalam pelaksanaan pidana mati harus juga diperhatikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi, yang mana gerasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus kewajiban suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi bukan berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Terima kasih, Bu Dosen. Baik. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menanyakan mengenai Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Ada yang tahu ini undang-undang apa? Atau ada yang pernah dengar? Undang-undang darurat bukan, Pak? Undang-undang tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum, ya. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1964. Ini sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini undang-undang demo, ya. Jadi ini menyangkut tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa atau unras, ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini mengenai pidana mati. Selanjutnya kita ke slide berikut mengenai pidana penjara. Ada yang bisa membantu saya untuk membaca slide ini lagi, silakan. Ayo. Pidana penjara. Ya. Sesuai dengan pasal 12 ayat 1 KUHP. Ya. Ya. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, dan pada ayat 2 dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama adalah 15 tahun berturut-turut. Disinilah dikenal dengan pidana penjara dengan sistem minimum umum dan maksimum khusus. Efektivitas pidana penjara menurut Bardana Mawi Arif, 1. Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. 2. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku. Ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus atau spesialis preventif dari pidana. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Jadi rekan-rekan sekalian, pidana pokok yang kedua sesudah pidana mati adalah pidana penjara, ya, atau perampasan kemerdekaan yang bisa berlaku maksimum seumur hidup atau 1 hari, ya, tadi dibacakan oleh Pak Jimmy. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, sebenarnya kalau pidana penjara ini menurut pakar hukum pidana Bardana Mawi Arif sebenarnya akan efektif bila memenuhi kedua hal yang tadi dibacakan oleh Pak Jimmy, sehingga tujuan pemidanaan dengan penjara itu sesungguhnya ada ukurannya atau ada alasannya atau ada ukuran efektivitasnya. Karena bagaimanapun rekan-rekan sekalian, ya, saya kira kita semua setuju bahwa apapun yang dikerjakan, apalagi yang menggunakan anggaran negara, karena kalau pidana penjara ini kan pasti orang dikasih makan, betul ya? Ya teman-teman ya. Teman-teman pernah dengar nggak berapa biaya makan satu napi, 1 kali makan di penjara? Ada? Ada yang pernah dengar? Teman-teman di sini yang polisi pernah tahu berapa anggaran makan
napi di dalam penjara? 40.000 Pak. Berapa? 40.000. 40.000. Pak Andri Sekali makan Pak. 40.000 itu jauh lebih mahal dibanding makan bergizi gratis. Benar nggak saudara-saudara? Betul setuju Pak. Bergizi cuma 10.000 Pak. Makan bergizi gratis berapa? 10.000 Pak. 10.000 Pak. Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Ya. Jatuhnya jadi 8.000 Pak. Di mana gizinya ya kalau 8.000 ya? Nah, Nasi sama orek doang Pak itu Pak. iya. Sementara orang yang Tempe. orek tempe. Sementara orang yang berbuat salah ya, yang ya kata orang dulu sih, sebelum menjadi, kan penjara ini kan sudah dimanusiakan menjadi lembaga pemasyarakatan, betul ya? Iya kan, saudara-saudara? Diganti ya, supaya lebih enak. Tapi kan yang namanya orang yang di penjara itu kan pasti, kata orang tua kita dulu kan, sampah masyarakat, bener ya? Jadi orang yang melakukan kesalahan itu masih dibayar, atau negara masih harus menanggung biaya 40.000 atau ya mungkin ada juga 25.000 satu kali makan tadi ya. Satu kali makan. 3 kali makan berapa jadinya itu? Kalau 25.000 saja berarti per hari 75.000, bener nggak? Betul Pak Dosen. Ya. Jadi orang yang menyusahkan kita, orang yang berbuat kejahatan, itu masih diberi negara uang 75.000 satu kali makan. Dan Anda bayangkan dengan anak-anak kita yang hanya diberikan 8.000, 10.000 atau 15.000 satu kali makan. Dan kalau saya nggak salah, makan bergizi gratis ini kan hanya satu kali kan, satu hari kan? Hanya makan siang, betul ya? Betul Pak. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita melihat dari efektivitas pidana penjara menurut Barda Nawawi Arif, memang harus memperhatikan fungsi efektivitasnya juga. Ini tujuan pemidanaan ini efektif atau tidak? Jangan-jangan dia masuk penjara malah lebih jago dia dibanding ketika dia di luar penjara. Sampai ada saya dengar cerita, dan saya juga pernah saksikan sendiri, ada bandar yang bilang lebih mudah mengedarkan obat terlarang di dalam penjara dibanding dari luar penjara, betul ya? Betul Pak itu Pak. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini kan menjadi perdebatan ya di dalam hukum penitensier ini. Apakah pidana penjara itu efektif atau tidak? Sehingga menurut Barda Nawawi Arif ya, tetap yang pertama itu mengutamakan perlindungan masyarakat. Jadi pidana penjara itu harus menghitung efektivitasnya juga. Kemudian perbaikan. Jadi kalau si terpidana ini tidak bisa diperbaiki lagi, ya efektivitas pidana penjara dipertanyakan ya, kira-kira begitu. Nah, itulah mengenai pidana pokok, yaitu pidana penjara. Nah, yang berikutnya kita ke pidana kurungan. Ini berbeda ya dibanding dengan pidana penjara. Ya, meskipun sebenarnya sama tapi ada pengklasifikasiannya. Silakan, ada yang bisa bantu saya untuk membacakan slide ini? Halo. Izin Pak. Ya, silakan Pak Agape. Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa dan merupakan jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam buku ketiga KUHP. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun pengganti pidana denda menurut memori Van Vollenhoven. Dimasukkannya pidana kurungan di dalam KUHP itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu suatu tindak pidana yang sangat sederhana dan suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak. Terima kasih Pak Dosen. Baik, rekan-rekan sekalian,
Apa yang membedakan antara pidana kurungan dengan pidana penjara? Yang membedakan adalah pidana kurungan ini dikenakan kepada mereka yang melanggar buku ketiga KUHP. Nah, tadi Pak, siapa yang baca? Pak Agape ya? Ya Pak. Buku ketiga KUHP itu rekan-rekan sekalian, itu berbicara mengenai pelanggaran, bukan kejahatan. Kalau kejahatan diatur di buku 2. Jadi kalau buku 2 dia pidana penjara, kalau buku 3 dia pidana kurungan. Nah, pelanggaran ini berarti kurungan ini berarti hukumannya lebih ringan dibanding penjara. Itu saja sih sebenarnya yang merupakan pokok perbedaan dari penjara dan kurungan. Kalau penjara melanggar buku 2, kalau kurungan dia melanggar buku 3 yang merupakan pelanggaran ya. Kalau buku 2 adalah kejahatan. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita ke pidana denda. Ada yang bisa bantu lagi untuk membacakan mengenai pidana denda ini? Pak Jawzi silakan dari Tauna. Siap, pidana denda. Berdasarkan KUHP, pidana denda diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara atau pidana kurungan ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut. Menurut Profesor Van Antum, hal mana pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada pasal 82 ayat 1 KUHP, terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran yang di dalam undang-undang telah diancam dengan pidana pokok berupa pidana denda saja. Dengan kata lain, setiap waktu mereka dapat membebaskan diri mereka dari kemungkinan dituntut oleh jasa di depan pengadilan dengan cara membayar uang denda tertinggi yang telah diancamkan bagi pelanggaran yang telah dilakukan dan ditambahkan dengan biaya perkara apabila mereka telah mulai dituntut di depan pengadilan. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, yang dibacakan oleh Pak Jawzi tadi ya, pidana denda ini bisa masuk sebagai pidana pokok maupun juga sebagai alternatif. Ya, terima kasih Pak Jawzi. Dan kemudian kita ke pidana tutupan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Mohon dibacakan bagi teman-teman yang bisa bantu saya, silakan. Izin Pak Dosen. Silakan Pak Mugo. Bacakan Pak. Ya. Ya Pak. Jadi mohon kalau terganggu sinyalnya, mari di jalan nih Pak arah Palembang. Oke. Tapi saya terus menyimak Pak. Silakan Pak Mugo, mantap. Pidana tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, maka hukum pidana di Indonesia mengenai satu jenis pidana pokok yang baru, yaitu pidana tutupan. Pidana tutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara, tetapi dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan yang patut dihormati, sehingga penafsirannya menjadi digantungkan pada pertimbangan yang bersifat subjektif dari hakim. Ya, terima kasih Pak Mugo. Memang pidana tutupan ini tidak terlalu populer ya. Tapi bagaimanapun juga karena ini adalah ruang akademisi, maka saya tetap harus menyampaikan ya pidana tutupan ini. Nah, rekan-rekan sekalian, ini hanya menjadi pembelajaran saja dan sedikit lagi pidana tutupan ini tinggal kenangan ya. Karena
di KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi pidana tutupan. Nah, sehingga ini tinggal akan jadi kenangan ya, teman-teman sekalian, pidana tutupan ini. Jadi di KUHP baru ini sudah tidak ada. Hanya saya perlu tetap menampilkan ini ya, supaya karena ini ruang akademisi memberikan kita pengetahuan bahwa pernah atau ada dikenal yang namanya pidana tutupan. Nah, kita lanjut ke perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau tadi saya bahas mengenai pidana pokok, dan sekarang kita akan bahas mengenai pidana tambahan. Ada yang bisa bantu saya membaca slide ini? Silakan. Boleh saya, Pak? Silakan Pak Erwin. Ya, did you know, sanksi pidana pokok tidak dapat digabung di antara kecuali diatur secara khusus dan dalam aturan pidana relevan, serta bersifat mandiri, dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan. Sedangkan pidana pokok bersifat fakultatif, dapat diberikan atau tidak diberikan oleh hakim, serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya, karena harus diberikan dengan adanya sanksi pidana pokok. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi yang menjadi hal dan perlu diberikan garis bawah ya, underline, bahwa pidana pokok tidak dapat digabung kecuali diatur secara khusus. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pidana pokok ini memang bersifat fakultatif. Fakultatif artinya dapat diberikan atau tidak diberikan oleh hakim. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Pak Erwin untuk kita. Lanjut. Sekarang kita akan melihat komparisi atau perbedaan pidana pokok menurut KUHP existing dan KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ada yang bisa baca untuk kita semua? Baik Pak, saya baca Pak. Silakan. Ini sanksi pidana KUHP lama, pidana pokok, 1 pidana mati, 2 pidana penjara, 3 pidana kurungan, 4 pidana denda. Pidana tambahan, 1 pencabutan hak-hak tertentu, 2 penyitaan benda-benda tertentu, 3 pengumuman dari putusan hakim. Ya. KUHP baru, pidana pokok, 1 pidana penjara, 2 pidana tutupan, 3 pidana pengawasan, 4 pidana denda, 5 pidana kerja sosial. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang. Pidana tambahan, 1 pencabutan hak tertentu, 2 perampasan barang tertentu dan atau tagihan, 3 pengumuman putusan hakim, 4 pembayaran ganti rugi, 5 pencabutan izin tertentu, dan 6 pemenuhan kewajiban adat setempat. Ya. Teman-teman, ada yang menarik dari perbedaan jenis-jenis sanksi pidana di dalam KUHP dan KUHP baru. Kalau di KUHP lama atau di KUHP existing sekarang, hanya ada 4 jenis pidana pokok. Sementara di KUHP baru ada 5 jenis. Kemudian pidana tambahannya juga di KUHP existing hanya ada 3. Namun di KUHP baru itu ada 6. Jadi KUHP baru kita ini lebih kaya ya. Dan ada yang saya underline atau yang saya garis bawahi dari KUHP yang lama. Maksud saya dari KUHP yang baru adalah pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, ini berarti KUHP baru ini mengakomodir hukum adat. Betul ya teman-teman ya? Betul Pak. Sepanjang hukum adat itu hidup atau living law, hukum yang hidup di masyarakat. Nah, ini menarik ya, bahwa negara sudah mengakui sanksi pidana
sanksi pidana adat ya maksud saya, sepanjang pidana itu atau hukum adat itu berlaku di wilayah tertentu, diakui dan merupakan hukum yang hidup atau living law di sebuah komunitas atau di sebuah lingkungan masyarakat adat tertentu. Ini yang apa menurut saya agak menonjol ya kalau kita bicara dari jenis-jenis sanksi pidana. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita akan membahas sedikit mengenai pidana mati di KUHP baru dan KUHP existing. Tolong dibacakan dulu, saudara-saudara, yang di KUHP existing. Silakan. 1. Diatur dalam pasal 11 dengan cara leher terpidana digantung dengan tali oleh bojo di tiang dan tunggang. Dan beberapa waktu berlalu papan tersebut dijatuhkan. 2. Kemudian hal tersebut juga menjadi ditembak hingga meninggal sejak adanya penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 dan dirinci lebih lanjut di dalam peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010. Juga pidana mati diancamkan alternatif dalam pasal relevan dengan pidana penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun. Seumur hidup, Ya, penjara 20 tahun. lanjut. Pasal KUP 4 tidak ada kejelasan kepastian jangka waktu pelaksanaan pidana bagi terpidana setelah adanya putusan inkrah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat cara menjalankan pidana mati di dalam KUHP, aslinya itu di pasal 11 ya, digantung. Nah, tapi karena ini tidak manusiawi lagi, ini diganti dengan penetapan Presiden tahun 64 dan peraturan Kapolri Perkap nomor 12 tahun 2010 dengan ditembak sampai meninggal ya. Nah, ada yang menarik di sini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ternyata pidana mati bisa diancamkan alternatif. Sehingga biasanya kalau Anda atau saudara-saudara melihat ada jumpa pers dari polisi mengenai seorang yang melakukan kejahatan berat misalnya, entah pembunuhan ya, berencana, biasanya jumpa pers itu penyidik ya mengatakan bahwa tersangka dipersangkakan dengan gitu ya, biasanya ya, dengan pidana penjara seumur hidup, 20 tahun atau mati ya. Jadi sebenarnya lebih manusiawi lagi pidana mati itu dialternatifkan dengan seumur hidup dan 20 tahun ya. Artinya diberikan pilihan yang bisa sama berat lah ya untuk mereka-mereka yang melakukan tindak pidana berat. Nah, kemudian ada hal yang menarik dan sampai sekarang menjadi polemik ya, mengenai jangka waktu pelaksanaan pidana mati bagi terpidana setelah putusannya inkrah. Nah, ini menjadi hal yang problematik. Kenapa problematik? Tidak ada aturan di dalam KUHP lama atau KUHP existing yang sekarang berlaku berapa lama orang itu harus segera dieksekusi. Meskipun ini menimbulkan polemik, tapi ada juga pegiat hak asasi manusia berpendapat bahwa lebih baik memang tidak diberikan jangka waktu tertentu, karena siapa tahu orang ini ternyata salah tangkap atau bukan pelaku tindak pidana, tapi dia sudah terlanjur mati dan dia tidak mungkin memperbaiki. Kan begitu ya rekan-rekan sekalian ya, benar ya? Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa memperbaiki, begitu ya? Nah, sehingga para pegiat hak asasi manusia mengatakan lebih baik memang tidak ada jangka waktu tertentu sesudah inkrah. Tapi di sisi lain, kadang-kadang ketidakpastian ini juga membuat ketidakpastian jangka waktu pelaksanaan pidana mati membuat ketidakpastian hukum. Karena banyak orang yang dihukum pidana mati justru meninggal bukan karena ditembak, udah keburu mati. Benar ya teman-teman ya?
Jadi memang ada apa ya? Ada dua kutub yang saling bertentangan terhadap kepastian ya, kepastian jangka waktu pelaksanaan pidana mati bagi terpidana setelah putusan inkrah. Nah, kita lihat dulu pidana mati menurut KUHP baru. Silakan dibacakan bagi teman-teman yang bisa bantu saya membacakannya. Saya Pak, Bismillah Pak. Silakan Pak Heri. Lanjut. Pidana mati menurut KUHP baru. 1. Langsung diatur dengan cara ditembak sampai mati karena dianggap cara yang paling manusiawi dan dapat disesuaikan dengan perkembangan apabila terdapat cara lain yang lebih manusiawi. 2. Pidana mati bagi orang sakit jiwa dilakukan apabila terpidana tersebut telah sembuh. 3. Pidana mati diancamkan alternatif dalam pasal relevan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun. 4. Telah ada kejelasan kepastian jangka waktu pidana mati, yaitu pasal 101 RKUHP. 5. Ada pasal 100 diatur bahwa hakim dimungkinkan untuk memberikan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun atau sejak hari pertama setelah putusan inkrah. 6. Selama masa percobaan, apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Heri. Jadi teman-teman sekalian, kalau tadi di KUHP lama ada 4 hal terkait dengan pidana mati, maka di KUHP baru ada green light atau underline yang menarik sehingga ada 6 poin terkait dengan pidana mati. Meskipun ada beberapa hal yang masih sama atau mirip ya dengan KUHP lama atau KUHP existing, bahwa pidana mati ternyata masih diancamkan alternatif dengan seumur hidup atau 20 tahun penjara. Nah, meskipun demikian ada beberapa hal yang baru di KUHP yang baru tentunya ya, mengenai orang yang sakit jiwa, kemudian ada sesudah 10 tahun dimungkinkan untuk ditinjau ya pidana matinya dan seterusnya ya. Kemudian ada juga bisa dirubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden sesudah ada pertimbangan oleh Mahkamah Agung. Nah, teman-teman sekalian, waktu menunjukkan pukul 5.44 WIB ya. Bagi teman-teman yang hendak menjalankan sholat maghrib, saya kira kita break dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pidana penjara ya. Silakan, ada yang bisa bantu untuk membacakan slide ini? Ya Pak, boleh Pak, saya bacakan Pak. Baik. Pidana penjara KUHP. 1. Diatur untuk seumur hidup maupun selama waktu tertentu, dimulai dari 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut, serta dimungkinkan maksimal 20 tahun yang berturut-turut juga untuk alternatif pidana mati atau pidana seumur hidup atau pengulangan tindak pidana. 2. Dimungkinkan pidana penjara dengan pidana bersyarat berdasarkan pasal 14A hingga pasal 14F dengan ketentuan dapat diberikan apabila hakim memberikan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan. 3. Diatur pelepasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dari yang dijatuhkan. Terima kasih Pak Mugo. Itu tadi KUHP mengenai pidana penjara di KUHP yang existing. Saya berarti. Serius, Ini nggak ada. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pidana penjara di KUHP baru. Silakan dilanjutkan, rekan-rekan. Saya Pak, Lanjut, Pak Buhid. pidana penjara dengan KUHP baru. 1.
diatur untuk seumur hidup maupun selama waktu tertentu, dimulai dari 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut, serta dimungkinkan maksimal 20 tahun yang berturut-turut juga untuk alternatif pidana mati atau seumur hidup atau pengulangan tindak pidana. 2. Tidak diaturnya pidana penjara dengan pidana bersyarat. Lalu yang dikenal ialah pidana pengawasan. 3. Adanya pengaturan dalam pasal 69 bahwa perubahan atas narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun. Pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 tahun dengan keputusan Presiden. 4. Adanya pengaturan dalam pasal 70 bahwa pidana penjara sebisa mungkin tidak diberikan atas kualifikasi tertentu. 5. Dikenal pidana penjara minimum khusus untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu atau yang telah berkembang dalam peraturan pidana di luar KUHP. 6. Semakin banyak alternatif Pengganti. dari pidana penjara yang diberikan di bawah 5 tahun. Jadi rekan-rekan, kalau kita lihat ya, ada perubahan yang cukup signifikan dari KUHP lama atau KUHP existing dengan KUHP yang baru ya. Nah, sehingga bisa kelihatan ya bahwa di KUHP baru ini perubahan signifikan itu mengikuti perkembangan zaman tentunya, karena ada gium atau ada azas yang mengatakan bahwa hukum itu selalu mengikuti kejahatan. Jadi kejahatan itu selalu maju selangkah ya, baru kemudian dibuatkan aturan hukumnya. Memang itulah hukum, selalu tertinggal dibanding kejahatan. Sehingga hukum itu terus-menerus mengalami perkembangan dan mengalami penyesuaian seiring dengan berjalannya waktu. Kita lanjut dengan pidana kurungan. Silakan. Izin Pak dosen. Ya. Pidana kurungan KUHP. 1. Jangka waktu pidana kurungan ialah 1 hari hingga paling lama 1 tahun. Dimungkinkan paling lama menjadi 1 tahun 4 bulan apabila ada perbarengan atau pengulangan tindak pidana. 2. Dikenal untuk pelanggaran maupun kejahatan tanpa kesengajaan. 3. Dilakukan di wilayah terpidana kurungan berada berdasarkan putusan pengadilan ingkrah yang relevan. 4. Diberikan kewajiban-kewajiban yang harus diikuti namun lebih ringan dari mereka yang menjalani pidana penjara. 5. Dimungkinkan satu tempat dengan mereka yang menjalani pidana penjara tetapi harus berbeda sel. 6. Terdapat hak pistol. 7. Dapat berfungsi sebagai sanksi pidana pengganti dari pidana denda pada pasal 30. Baik. Teman-teman, di sini ada hal yang cukup baru mungkin, atau mungkin Anda semua sudah pernah mendengar, yaitu hak pistole. Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan uraian tentang hak pistole ini? Nah, hak pistole itu, teman-teman, adalah hak di mana seseorang dalam proses peradilan atau terdakwa mengajukan pembelaan terlebih dahulu sebelum dijatuhi putusan. Itu adalah hak pistole. Memang hak pistole ini warisan dari hukum Belanda ya, atau dikenal juga hak untuk bicara terlebih dahulu sebelum hakim mengambil keputusan, terutama dalam hal menanggapi tuntutan jaksa. Itu hak pistole ya. Bagi teman-teman yang mungkin itu apa ya hak pistol itu, pistole. Ya itu tadi saya sampaikan. Kemudian di KUHP baru. Ya teman-teman. Ya izin Pak dosen bertanya, itu ya. hak pistole berarti semacam pledoi. Ya, semacam pledoi, tapi itu berlaku untuk pidana kurungan. Tapi sebenarnya pidana kurungan ini karena dia adalah pidana ringan dan sudah dihapus juga di KUHP baru,
Sehingga menurut saya tidak relevan lagi ya kita bahas di kelas ini, karena toh juga tahun depan pidana kurungan itu sudah tidak berlaku lagi seiring dengan berlakunya KUHP baru. Ini hanya untuk pengetahuan kita saja ya. Jadi kita skip saja di pidana denda ya. Coba pidana denda, teman yang bisa membacakan buat kita semua silakan. Ada yang bisa? Silakan. Saya lanjut Pak. Ya silakan Pak Erwin. Ya, pidana denda. 1. Jumlah pidana denda dimulai dari Rp3.75 tanpa adanya pengaturan maksimal. 2. Pada perkembangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 PRP 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. 3. Apabila pidana denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan dari 1 hari hingga paling lama 6 bulan. Dimungkinkan menjadi paling lama 8 bulan jika ada perbarengan atau pengulangan. Ya, itu pidana denda versi KUHP existing. Sekarang kita lihat pidana denda berdasarkan KUHP baru. Silakan. Pidana denda pada KUHP baru. 1. Jumlah pidana denda dirumuskan dengan kategori dimulai dari kategori 1 hingga kategori ke-7. Besaran maksimal Rp1.000.000 hingga Rp50.000.000. Serta jika tidak diatur minimum khusus, maka ditentukan paling sedikit Rp50.000. 2. Dapat menjadi alternatif dari pidana penjara di bawah 5 tahun. 3. Hakim mewajibkan mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Atau namun tidak berlaku untuk pengurangan atas pidana denda minimum khusus. 4. Dalam pasal 81, pidana denda harus dibayar sesuai jangka waktu yang ditentukan serta dapat dilakukan dengan cara mengangsur. 5. Pengulangan tindak pidana atas tindak pidana maka dapat diberikan pidana pengawasan paling lama 6 bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 dari yang diancamkan. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam KUHP yang baru pasti mengikuti yang pertama nilai uang yang sekarang beredar ya. Nah, kemudian ada kategorinya, itu yang cukup berubah ya dibanding dengan KUHP yang lama. Kemudian dapat dijadikan alternatif ya, jika pidana penjara itu di bawah 5 tahun ya. Saya kira itu hal yang paling signifikan dari pidana denda dalam KUHP existing dan KUHP baru yang akan berlaku tahun depan. Nah, pidana tutupan ada di dalam KUHP baru dan ada juga di dalam KUHP lama. Saya persilahkan untuk dibacakan bagi kita mengenai pidana tutupan ini. Silakan, teman-teman. Saya Pak. Pak Heri silakan. Pak. Ya. Pidana tutupan. 1. Pidana ini merupakan pidana pokok yang mengganti atau alternatif dari pidana penjara atau kejahatan yang dilakukan karena terdorong maksud yang patut dihormati. 2. Diiringi dengan adanya kewajiban-kewajiban yang harus diikuti. 3. Berlakunya peraturan mengenai pidana penjara bagi mereka yang mendapatkan pidana tutupan. 4. Pelaksanaan pidana ini dilakukan di rumah tutupan. 5. Terpidana tutupan boleh menerima dari luar atau menjadi pembeli. 5. Terpidana tutupan boleh menerima dari luar atau membeli makanan, minuman, sedap-sedapan, dan lainnya, termasuk buku atau surat kabar atau majalah dengan biaya tersendiri. Oke, dilanjutkan KUHP baru. Pidana tutupan
Berdasarkan ketentuan pasal 74 diatur bahwa 1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. 2. Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. Baik, teman-teman, ada hal yang bisa kita diskusikan dengan pidana tutupan versi KUHP baru ya, khususnya pasal 74 ayat 2. Saya mengunderline ya, menggarisbawahi tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Nah, teman-teman, apakah Anda mengetahui atau bisa memberikan penjelasan kira-kira apa ya tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati? Seperti apa itu ya? Ada yang bisa jawab? Menolong orang yang lagi terkosa, Pak. Langsung nggak, Pak? Menolong Orang yang sedang diperkosa, Pak. Dilecehkan. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, teman-teman. Saya Heri Susilo, Pak. Ya. Saya Heri Susilo. Ya, Pak Heri, Melakukan silakan. tindak pidana kejahatan karena terdesak istri mau melahirkan. Sehingga dia melakukan kejahatan. Kejahatan pencurian kendaraan. Ya, jadi teman-teman, ini sebenarnya kalau kita bicara dosa ya, karena kan pidana itu adalah definisi duniawi. Ya, sedangkan dosa itu definisi agamawi ya. Jadi pidana dengan dosa itu ya sebenarnya sama ya. Tapi di hukum itu dikenal sebagai tindak pidana, kalau di agama dikenal sebagai dosa. Memang rekan-rekan sekalian tidak ada dosa hitam dan dosa putih. Saya kira setuju ya teman-teman ya. Tapi ada motif ya. Makanya itu yang membedakan antara tindak pidana yang ada mens rea, niat jahat, dengan yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Ini sebenarnya dikenal cukup lama di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang disebut dengan erbar motif ya. Atau jika diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah motif yang terhormat atau motif yang mulia. Ini sudah ada dalam KUHP Belanda ya, erbar motif ya. Nah, contoh tadi yang disebutkan oleh Pak siapa tadi itu? Istri mau melahirkan ya. Jadi niatnya itu, motifnya itu patut dihormati sehingga itu dapat meringankan putusannya. Jadi hukumannya. Jadi hukumannya tetap saja salah, perbuatannya tetap saja salah, tapi karena dia melakukan dalam keadaan terpaksa ya. Tadi disebutkan bahwa istri mau melahirkan, terpaksa dia nyolong ya. Kemudian juga misalnya contoh bahwa dia seorang bapak harus mencuri obat di apotik karena anaknya sakit ya. Pencuriannya itu tidak bisa diampuni, tetap merupakan tindak pidana. Tapi karena motifnya adalah sesuatu yang patut dihormati, sehingga menurut KUHP baru pasal 74 dia hanya dikenakan pidana tutupan ya. Kira-kira cukup jelas ya pidana tutupan ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pidana pengawasan. Ini yang tidak ada di dalam KUHP existing, tapi sudah ada di dalam KUHP yang baru ya. Pidana pengawasan. Oke, boleh dibantu untuk dibacakan? Saya Pak dosen. Silakan. Pidana pengawasan. 1. Merupakan alternatif dari pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 2. Pidana ini diberikan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancam tidak lebih dari 3 tahun.
3. Pemberian sanksi ini harus ditetapkan dengan syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta dapat diiringi dengan syarat khusus, yakni harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan dan atau harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. 4. Terpidana dengan kelakuan baik dapat memberikan dampak bagi jaksa untuk mengusulkan pengurangan jangka waktu pengawasan. 5. Pidana pengawasan tetap dilakukan jika diberikan bersamaan dengan sanksi pidana yang bukan pidana mati atau pidana penjara. Oke, teman-teman, saya kira cukup jelas ya definisi dari pidana pengawasan yang ada dalam KUHP yang baru. Sekarang kita ke sanksi pidana terakhir dari KUHP baru, yaitu pidana kerja sosial. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya lagi? Ya, Pak. Luciana. Ya, Ibu Luciana silakan. Pidana kerja sosial. Yang pertama, pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara yang diancam kurang dari 5 tahun. Tapi jarang muda. Memberikan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori. Yang kedua, pidana ini memberi kategori 3. Yang kedua, pidana ini memberikan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Dengan pertimbangan atas beberapa aspek dalam pasal 85. Baik, teman-teman sekalian, itulah materi kita pada malam hari ini. Jadi ada 2 hal yang terakhir tadi saya sebutkan bahwa yang baru dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang akan berlaku tahun depan adalah Kerja sosial. pidana pengawasan dan kerja sosial ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya cukupkan materi kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan offline minggu depan. Saya sekali lagi berharap bahwa kita bisa berpartisipasi untuk mempererat tali silaturahmi. Paling tidak kita ketemu sekali lah ya. Nah, teman-teman yang sudah berkesempatan untuk hadir minggu depan untuk pertemuan berikutnya, karena kelas kalian ini lebih dari 30 orang, jadi saya mau nggak mau harus membagi 2 karena kapasitas tempat yang tidak memungkinkan. Teman-teman yang tidak bisa ambil bagian di minggu depan bisa ambil bagian di pertemuan berikutnya. Sebelum UAS saya akan adakan 1 kali lagi pertemuan offline untuk rekan-rekan yang tidak sempat datang pada minggu depan ya, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak panggil absen satu persatu karena di dalam room ini ada salah satu peserta yang merupakan asisten saya yang tadi sudah memberikan catatan-catatan, baik teman-teman yang berpartisipasi aktif dalam diskusi maupun yang hadir itu sudah terrecord oleh asisten saya yang hadir juga di kelas ini. Kira-kira itu rekan-rekan sekalian, karena waktu kita sudah selesai dan sesudah ini teman-teman ada kelas lagi ya? Betul, Pak. Ada ya? Masih, Pak. Oke. Jadi waktu sekarang 7.20, ya kurang lebih 10 menit lagi, ya nggak apa-apa lah. Dispensasi 10 menit ya, Anda menyiapkan diri untuk kelas berikutnya. Selamat malam, sehat selalu semua. Sampai ketemu minggu depan untuk teman-teman yang bisa hadir. Selamat malam. Selamat malam.